Assalamualaikum semuanya. Sebelum kita mulai menyelami cerita yang penuh ketegangan dan misteri ini, saya ingin meminta sesuatu yang sederhana dari kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tapi jika kalian menikmati konten yang ada, saya akan sangat berterima kasih jika kalian bisa menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang beragama Islam. Atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Jangan lupa juga untuk memberi like pada video ini ya. Ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, kita sebenarnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain yang tentu jauh lebih berharga daripada sekedar klik subscribe. Oke. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Selamat menyimak. Di kota Surabaya yang selalu sibuk, pagi hari di pasar tradisional menjadi waktu paling ramai dan penuh kehidupan. Para pedagang berbondong-bondong menata dagangan mereka, dari sayur-mayur segar yang baru saja datang dari ladang hingga berbagai jenis makanan siap santap yang menggoda selera. Di antara mereka, ada seorang pedagang siomay bernama Rudi yang begitu terkenal. Hampir setiap hari, sejak pagi buta hingga menjelang siang, gerobaknya selalu dikerumuni pembeli. Orang-orang rela antre demi menikmati siomay buatannya yang dikatakan memiliki cita rasa khas dan tak tertandingi. Banyak pelanggan tetap yang sudah bertahun-tahun datang untuk membeli siomaynya, bahkan ada yang sengaja datang dari daerah lain hanya untuk mencicipi makanan yang ia jual. Keunikan siomay Rudi bukan hanya terletak pada rasanya yang lezat, tetapi juga pada fakta bahwa dagangannya seolah tidak pernah habis. Setiap kali seseorang membeli seporsi siomay, gerobaknya tetap terlihat penuh. Ini tentu membuat banyak orang bertanya-tanya. Para pedagang lain yang sudah lama berjualan di pasar itu pun mulai memperhatikan keanehan tersebut. Beberapa di antara mereka bahkan mencoba menghitung jumlah siomay yang dijualnya, namun tetap saja, dagangan Rudi seperti tidak pernah berkurang. Ini menjadi bahan pembicaraan hangat di antara para pedagang, bahkan sampai ke telinga pelanggan. Aneh sekali, setiap hari siomaynya selalu ada. Tidak habis-habis, ujar salah satu pedagang nasi uduk yang lapaknya tidak jauh dari tempat Rudi berjualan. Benar, padahal aku melihat sendiri betapa banyaknya orang yang membeli. Tapi coba lihat gerobaknya, selalu penuh seperti semula. Timpal seorang penjual gorengan yang sudah berjualan di pasar itu lebih dari 10 tahun. Beberapa pedagang mulai menduga-duga. Ada yang menganggap Rudi memang pekerja keras dan memiliki resep rahasia yang membuat siomaynya lebih tahan lama dan tidak mudah basi. Namun, ada juga yang merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Bagaimana mungkin seseorang bisa terus-menerus memiliki stok makanan yang seakan tidak ada habisnya? Bahkan mereka yang berjualan siomay lain pun tahu betapa sulitnya menjaga stok tetap segar setiap hari. Yang lebih mencurigakan lagi, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Rudi memasak siomay di tempat. Biasanya, para penjual makanan di pasar ini akan menyiapkan dagangannya di tempat berjualan, mengukus siomay atau membuat adonan di lokasi agar pelanggan bisa melihat bahwa makanan mereka dibuat dengan bahan-bahan segar. Namun, Rudi berbeda. Ia selalu datang dengan gerobak yang sudah penuh dengan siomay siap saji, tanpa ada tanda-tanda bahwa ia baru saja memasak atau menyiapkan dagangannya di lokasi. Aku pernah datang lebih pagi dari biasanya, berharap bisa melihat dia menyiapkan siomaynya. Tapi saat aku sampai, dia sudah ada di sana dengan gerobak penuh siomay. Seolah-olah semuanya muncul begitu saja, kata salah satu pedagang kopi yang sering mengamati keadaan pasar sebelum matahari terbit. Isu-isu mulai berkembang liar. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa Rudi memiliki cara khusus untuk menjaga agar siomaynya tidak pernah habis. Ada yang mengatakan bahwa ia menggunakan bahan pengawet super canggih yang belum diketahui orang lain. Ada pula yang berbisik-bisik bahwa ia mungkin memiliki trik dagang yang unik, seperti menyimpan stok tersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui pelanggan. Namun, yang paling mengejutkan adalah gosip yang menyebutkan bahwa siomay Rudi dibuat dengan cara yang tidak wajar, mungkin menggunakan ilmu gaib atau bantuan makhluk tak kasat mata. Siapa tahu dia pakai pesugihan? Dulu ada cerita tentang warung yang makanannya nggak habis-habis. Ternyata, mereka punya perjanjian dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ucap seorang pedagang buah dengan nada berbisik, seolah takut terdengar oleh siapapun.
Tidak mungkin. Rudy itu orang baik. Aku mengenalnya sejak lama, dan dia bukan tipe orang yang akan melakukan hal seperti itu, bantah salah seorang pelanggan yang kebetulan mendengar pembicaraan mereka. Namun, semakin hari, keanehan ini semakin sulit diabaikan. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana Rudy bisa terus berjualan tanpa pernah kehabisan stok. Setiap pagi, ia datang dengan gerobak yang penuh, dan setiap siang, meski sudah melayani ratusan pelanggan, siomainya tetap ada. Pedagang lain yang mencoba mengamati dari kejauhan pun tak menemukan sesuatu yang janggal secara langsung, namun tetap saja, perasaan aneh itu terus menyelimuti mereka. Meskipun banyak yang curiga, tetap saja pelanggan terus berdatangan. Bagi mereka, selama siomay itu enak dan tidak membuat sakit perut, mereka tidak peduli bagaimana cara Rudy menyediakannya. Justru, ada yang semakin tertarik untuk mencoba setelah mendengar desas-desus aneh itu, berharap bisa membuktikan sendiri apakah benar ada yang tidak wajar dengan siomay Rudy. Namun, bagi para pedagang lain, keanehan ini menjadi semakin mengganggu. Bagaimana mungkin seseorang bisa terus berjualan dalam jumlah besar tanpa pernah kehabisan stok? Beberapa dari mereka bahkan mulai merasa was-was dan takut jika benar ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di balik dagangan Rudy. Tapi, tak ada satupun yang berani menanyakan langsung kepadanya. Sampai akhirnya, seseorang memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Keunikan siomay Rudy bukan hanya terletak pada rasanya yang lezat, tetapi juga pada fakta bahwa dagangannya seolah tidak pernah habis. Setiap kali seseorang membeli seporsi siomay, gerobaknya tetap terlihat penuh. Ini tentu membuat banyak orang bertanya-tanya. Para pedagang lain yang sudah lama berjualan di pasar itu pun mulai memperhatikan keanehan tersebut. Beberapa di antara mereka bahkan mencoba menghitung jumlah siomay yang dijualnya. Namun tetap saja, dagangan Rudy seperti tidak pernah berkurang. Ini menjadi bahan pembicaraan hangat di antara para pedagang, bahkan sampai ke telinga pelanggan. Pada awalnya, keanehan ini hanya dianggap sebagai keberuntungan biasa. Beberapa pedagang berpikir mungkin Rudy memang memiliki strategi dagang yang luar biasa sehingga stok siomaynya selalu mencukupi. Namun, semakin lama mereka mengamati, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan dagangan Rudy. Tidak peduli berapa banyak pelanggan yang datang dan membeli, jumlah siomay di gerobaknya selalu tampak sama. Seakan-akan ada tangan tak terlihat yang terus-menerus mengisi kembali stoknya. Setiap hari aku melihat puluhan orang membeli siomaynya, tapi lihatlah, gerobaknya selalu penuh, ujar salah satu pedagang nasi uduk yang lapaknya bersebelahan dengan Rudy. Aku bahkan pernah menghitung sendiri. Aku duduk di sini dari pagi sampai siang, mencatat setiap pelanggan yang membeli. Harusnya siomaynya sudah habis, tapi nyatanya tetap ada. Timpal seorang pedagang gorengan yang juga sering berjualan di dekat Rudy. Semakin banyak orang memperhatikan fenomena ini, semakin berkembang pula berbagai spekulasi. Ada yang mengatakan bahwa Rudy mungkin memiliki cara rahasia untuk menjaga stoknya tetap penuh tanpa terlihat oleh mata orang lain. Beberapa menduga ia menyimpan stok tambahan di dalam gerobaknya dan mengisinya secara diam-diam ketika tidak ada yang melihat. Namun, teori ini dengan cepat terbantahkan karena tidak pernah ada momen di mana Rudy terlihat menambah stok siomaynya. Ia hanya berdiri di sana, melayani pelanggan satu persatu, seolah-olah tidak ada yang aneh. Aku pernah sengaja berdiri di dekatnya dan mengamati dengan seksama. Tidak ada kotak tambahan, tidak ada tempat penyimpanan rahasia. Tapi siomaynya tetap ada, kata seorang pelanggan yang sudah lama penasaran dengan fenomena ini. Beberapa orang bahkan mulai curiga bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar trik dagang biasa. Ada yang berbisik bahwa Rudy mungkin menggunakan ilmu tertentu untuk menjaga agar dagangannya tidak habis. Di pasar-pasar tradisional, cerita-cerita tentang pedagang yang menggunakan cara-cara supranatural untuk melancarkan bisnisnya bukanlah hal baru. Meskipun terdengar tidak masuk akal, banyak orang mulai mempertimbangkan kemungkinan ini. Dulu ada cerita tentang seorang penjual nasi yang makanannya tidak pernah habis. Ternyata dia punya perjanjian dengan makhluk halus. Bisa jadi ini juga yang terjadi pada Rudy, bisik seorang pedagang sayur kepada rekannya. Namun,
Tidak semua orang percaya pada teori supranatural ini. Ada juga yang mencoba mencari penjelasan logis. Beberapa orang berpikir mungkin Rudy memiliki pemasok khusus yang selalu datang mengisi stoknya tanpa diketahui orang lain. Tetapi, siapa yang bisa mengisi gerobaknya secepat itu tanpa terlihat? Pasar selalu ramai, dan sulit membayangkan ada seseorang yang bisa melakukan hal tersebut tanpa menarik perhatian. Rasa penasaran semakin memuncak. Beberapa pedagang mencoba menguji teori mereka dengan sengaja membeli dalam jumlah banyak sekaligus, berharap bisa melihat apakah stok siomay Rudy benar-benar habis. Namun, hasilnya selalu sama. Tidak peduli berapa banyak yang dibeli, siomay itu tetap ada. Kemarin aku dan beberapa teman sengaja membeli siomaynya lebih banyak dari biasanya. Kami pikir mungkin akhirnya stoknya akan habis. Tapi setelah semua porsi terjual, gerobaknya masih tetap penuh. Ujar seorang pelanggan dengan nada bingung. Sementara itu, Rudy sendiri tidak pernah menunjukkan tanda-tanda khawatir atau terganggu dengan desas-desus yang berkembang di sekitar dirinya. Ia tetap berjualan seperti biasa, melayani pelanggan dengan senyum ramah dan sikap yang tenang. Ia tidak pernah menjelaskan bagaimana siomaynya bisa selalu tersedia, dan jika ada yang bertanya, ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Rezeki sudah ada yang mengatur." Jawaban ini tentu saja tidak memuaskan rasa penasaran banyak orang. Malah, semakin menambah misteri yang menyelimuti gerobak siomaynya. Beberapa pelanggan setia tetap datang karena rasa siomaynya memang enak, sementara yang lain datang hanya untuk membuktikan apakah benar ada sesuatu yang tidak wajar dengan dagangan Rudy. Di tengah segala kecurigaan dan spekulasi yang berkembang, ada seorang pedagang tua yang mencoba memberikan perspektif berbeda. Mungkin kita terlalu berlebihan. Bisa saja Rudy memang rajin dan punya trik dagang yang tidak kita ketahui. Kita tidak perlu langsung berpikir yang aneh-aneh, katanya kepada para pedagang lain. Namun, rasa penasaran manusia memang sulit untuk ditekan. Semakin lama misteri ini berlangsung, semakin banyak orang yang ingin mengetahui kebenarannya. Beberapa pelanggan bahkan mencoba mengintai Rudy, berharap bisa menangkapnya basah saat menambah stok siomay secara diam-diam. Tapi tetap saja, mereka tidak pernah melihat sesuatu yang aneh secara langsung. Sampai suatu hari, seorang pemuda yang dikenal suka menyelidiki hal-hal misterius memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia ingin membuktikan sekali dan untuk selamanya apakah ada sesuatu yang tidak wajar dengan siomay Rudy. Dengan penuh tekad, ia mulai mengamati setiap gerakan Rudy dengan lebih cermat, mencoba mencari celah untuk mengungkap rahasia di balik gerobak yang seolah tidak pernah kehabisan siomay itu. Ketakutan yang dirasakan Badrun semakin menjadi-jadi seiring dengan banyaknya kejadian aneh yang terus bermunculan. Setiap malam, suara langkah kaki misterius terdengar dari atap rumahnya, seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang mengintainya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah angin atau suara binatang, tetapi firasatnya berkata lain. Setiap kali ia mencoba tidur, rasa gelisah itu terus menghantuinya, membuatnya terbangun berkali-kali dalam semalam. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk mengintip keluar jendela, berharap dapat menemukan jawaban atas semua yang telah terjadi. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangan hitam yang sekilas melintas di sudut gang sempit di depan rumahnya. Badrun mulai bertanya-tanya, apakah semua ini ada hubungannya dengan kejadian di kantor tempat ia bekerja? Apakah seseorang sedang mengawasinya karena ia telah mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui? Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan yang semakin membuatnya takut. Setiap kali ia pergi ke kantor, ia merasa seperti ada mata-mata yang terus mengawasinya dari kejauhan. Rekannya, Roni, yang biasanya ceria, mulai bersikap lebih pendiam. Ketika Badrun mencoba menanyakan apakah ia juga merasakan sesuatu yang aneh, Roni hanya menggeleng pelan dan mengalihkan pembicaraan. Hal itu membuat Badrun semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pada suatu malam yang dingin, Badrun mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Ketukan itu terdengar perlahan namun cukup jelas untuk membuatnya terjaga dari tidurnya. Dengan jantung berdebar,
Ia melangkah perlahan ke arah pintu, mencoba memastikan siapa yang datang di tengah malam seperti ini. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Namun, di lantai depan pintunya, terdapat sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim. Dengan tangan gemetar, ia mengambil amplop itu dan membawanya ke dalam rumah. Setelah membuka amplop itu, ia menemukan beberapa lembar foto yang menunjukkan dirinya saat bekerja di kantor, berjalan di gang dekat rumahnya, bahkan beberapa foto yang diambil dari dalam rumahnya sendiri. Dadanya terasa sesak melihat foto-foto itu. Seseorang benar-benar mengawasinya, dan orang itu lebih dekat dari yang ia bayangkan. Badrun merasa tidak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk mencari tahu siapa yang berada di balik semua ini. Ia mencoba menghubungi Roni, tetapi tidak ada jawaban. Ia pergi ke rumah Roni, tetapi rumah itu tampak kosong, seolah-olah telah ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru. Pintu rumah tidak terkunci, dan ketika ia masuk, ia menemukan ruangan yang berantakan. Dokumen-dokumen berserakan di lantai, kursi terguling, dan di meja terdapat secari kertas dengan tulisan tangan terburu-buru. Jangan percaya siapapun. Tulisan itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam situasi yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia duga. Ketika ia berbalik untuk pergi, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah Roni. Ia menahan napas, mencoba menenangkan dirinya. Ia melihat ke arah jendela dan melihat dua sosok pria berpakaian hitam berdiri di seberang jalan. Salah satu dari mereka tampak berbicara melalui telepon, sementara yang lain menatap langsung ke arah rumah. Dengan cepat, Badrun mencari jalan keluar melalui pintu belakang. Ia tahu bahwa ia harus segera meninggalkan tempat itu sebelum keberadaannya diketahui. Ia berlari melewati gang-gang sempit, mencoba menghindari orang-orang yang mungkin sedang mencarinya. Jantungnya berdegup kencang saat ia merasa langkah kaki di belakangnya semakin mendekat. Ia tidak tahu siapa mereka, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak berniat baik. Setelah berhasil bersembunyi di sebuah gudang tua di dekat pelabuhan Surabaya, Badrun mencoba mengatur napasnya. Ia harus berpikir cepat. Apakah ia harus melaporkan semua ini ke polisi? Atau apakah lebih baik ia pergi jauh dan menghilang untuk sementara waktu? Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. Kami tahu di mana kamu berada. Tidak ada tempat yang aman untukmu. Dengan tangan gemetar, ia menatap layar ponselnya. Ia sadar bahwa ia tidak bisa lari selamanya. Ia harus menemukan kebenaran dan menghadapi apapun yang menunggunya. Badrun akhirnya berdiri di ambang keputusannya dengan perasaan campur aduk antara kelegaan dan ketakutan. Dia tahu bahwa jalan yang dipilihnya tidaklah mudah, tetapi tekadnya sudah bulat. Setelah melewati berbagai cobaan, dia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar keuntungan pribadi, sebuah makna yang lebih dalam tentang kehidupan dan bagaimana manusia harus bertindak dengan hati nurani. Kota Surabaya menjadi saksi bagaimana seorang pria sederhana menghadapi dilema moral yang tidak hanya menentukan nasibnya, tetapi juga masa depan orang-orang di sekitarnya. Badrun memilih untuk kembali ke jalur yang benar, meninggalkan semua kesalahan yang pernah dilakukannya. Namun, konsekuensinya tidak bisa dihindari. Pihak berwenang akhirnya mengetahui semua keterlibatannya, dan dia harus menghadapi hukuman atas tindakan masa lalunya. Meski demikian, dia tidak menyesali keputusannya. Di dalam tahanan, dia mulai menulis pengalamannya, berharap bisa menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Setiap malam, dia merenungkan kembali semua peristiwa yang telah terjadi, dan setiap pagi, dia bangun dengan tekad baru untuk menebus kesalahannya. Di sisi lain, keluarganya mengalami masa-masa sulit. Mereka harus menghadapi stigma dari masyarakat, tetapi lambat laun, kebaikan hati Badrun yang mulai terungkap melalui kisah-kisahnya mengubah pandangan banyak orang. Beberapa orang yang dulu mencibir mulai memahami perjuangannya. Anaknya yang semula malu terhadap keadaan ayahnya,
Kini justru merasa bangga karena sang ayah telah berani mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia tumbuh dengan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bercita-cita menjadi seorang penegak keadilan. Setelah menjalani masa hukumannya, Badrun tidak kembali ke kehidupan lama. Dia memulai hidup baru dengan bekerja sebagai seorang relawan di berbagai komunitas sosial di Surabaya. Dia membantu anak-anak jalanan, memberikan bimbingan kepada mereka agar tidak salah langkah seperti dirinya dulu. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahkan beberapa media meliput perjalanannya yang penuh lika-liku. Ia akhirnya menyadari bahwa meskipun masa lalunya kelam, masa depan masih bisa diperbaiki selama seseorang memiliki tekad yang kuat. Pada akhirnya, Badrun menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Dia mungkin telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya, tetapi dia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Kesempatan kedua untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kisahnya menjadi bukti bahwa meskipun seseorang pernah tersesat, selalu ada jalan untuk kembali. Kota Surabaya pun menyaksikan bagaimana seorang pria yang dulu dipandang sebelah mata, kini menjadi simbol perubahan dan harapan bagi banyak orang. Dengan penuh keyakinan, dia melangkah maju, meninggalkan masa lalunya dan menghadapi masa depan dengan kepala tegak.